Ya, kita semua di sini para suami adalah kepala keluarga. Dan penting sekali berbicara tentang iman seorang kepala keluarga atau laki-laki yang belum menikah, angkat tangan yang belum menikah, pria-pria. Pria-pria yang belum menikah, angkat tangan, enggak usah malu. Siapa tahu kita bisa doakan supaya dapat jodoh toh. Tolong yang belum menikah pria-pria angkat tangan. Bilang Anda adalah calon kepala keluarga. Jadi harus dengar firman ini. Saudara, ya iman dari seorang kepala keluarga itu sangat penting sekali. Ya seringkali sebagai bapak-bapak atau kepala keluarga kita tuh menyepelekan yang namanya iman. Padahal di Alkitab itu posisinya Yesus paling atas, nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Yang kenceng, kalau salah saya enggak hukum saudara ya, kalau benar juga enggak dapat sepeda. Nomor 1 Yesus, nomor 2 suami. Ya, jadi posisinya Yesus suami baru istri dan anak-anak. Betapa pentingnya iman seorang pria di dalam rumah tangga itu sangat penting. Dan suami itu adalah wakil Kristus dalam sebuah keluarga. Tapi yang saya lihat pada prakteknya dalam keluarga Kristen, ya, yang lebih banyak bawa anak-anak ke Tuhan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu kok semangat sekali ya? Ya benar, prakteknya coba jujur di keluarga saudara yang bawa anak itu ke Tuhan siapa? Bapak-bapak. Ya ada satu bapak di sini, cuma dia kayaknya bapak yang luar biasa. Nanti ambil sepeda di bawah ya. Nggak tahu sepedanya siapa itu. Jadi saudara, sebenarnya Alkitab menyuruh semua suami itu harus bertanggung jawab atas iman di dalam keluarganya. Tapi pada prakteknya banyak ibu-ibu yang justru ya ngajak suaminya, doa yuk Pak, nanti aja lah, kamu aja lah sama anak-anak. Bapak-bapak yang kayak begitu enggak usah angkat tangan. Ya. Saudara, hari ini kita belajar dari satu orang tokoh di Alkitab yang memiliki iman yang luar biasa. Ya, dan ayat dari firman Tuhan yang diberikan oleh gereja hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8, ya firman Tuhan di sana berkata begini, kita baca bersama saudara. Ibrani 11 ayat 8, 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu apa? Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Satu saat Abraham ini di rumah keluarganya sudah baik, sudah enak, dapat warisan. Ya orang tuanya kaya, dia punya banyak ternak, punya banyak harta. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 nanti saudara baca di rumah. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sebab aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa yang besar. Ayat ini berkata, karena apa saudara? Iman. Karena iman. Jadi alasannya hanya satu, karena iman Abraham taat. Waktu dia dipanggil, pergi tinggalkan semuanya dan berangkat ke negeri yang dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak-bapak saya mau tanya, kalau bapak-bapak dapat panggilan kerja misalnya, suruh pergi, kamu datang di mana? Pokoknya berangkat aja dulu, alamat menyusul. Bapak-bapak berangkat nggak? Ya. Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau tanah pusaka yang belum ditahu tempatnya, tapi disuruh pergi. Kan enak kalau Tuhan bilang gini, Abraham, aku mau kasih kamu tanah. Ini sertifikatnya 3.000 meter kali 40.000 meter. Sertifikat atas nama kamu, ini sudah sah di PN. Kamu boleh cek, berangkat, ini alamatnya. Baru bapak-bapak datang toh. Bapak-bapak yang ada di Plaza Indonesia. Karena manusia itu membutuhkan kejelasan, manusia itu membutuhkan sesuatu yang pasti dan sudah terlihat oleh mata. Tapi Tuhan itu suka bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Sebab semua laki-laki itu lebih pakai rasio saudara.
Ya, kira-kira kalau kita yang disuruh pergi begitu, dikasih satu tempat yang tidak tahu loh, dia itu berangkat pergi ke satu tempat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow nggak imannya? Ya, saya minta bapak-bapak yang ngaku wow nggak? Ya, bagi bapak-bapak ini sulit karena memang laki-laki itu lebih pakai logika. Hari ini kita kalau mau pergi saya tadi pagi jam 7 sudah pelayanan di Bogor. Ya, saudara masih tidur. Saya ke Bogor. Saya ke Bogor itu sudah berkali-kali saudara. Tapi ya di tol suami saya bilang, berhenti dulu cari tempat aman. Saya mau lihat Google Map. Daripada nanti salah keluar. Ya, salah keluar tol itu nanti bikin perjalanan kita lebih jauh, lebih lama. Mending kepastian dulu lihat ini tolnya ini keluarnya di mana, kilometer berapa. Ya, karena kita mau pergi ke satu tempat, ya kita harus tahu dulu tempat yang kita tuju itu. Berbeda dengan Abraham, makanya dikatakan dia itu bapa segala orang beriman. Dia pergi tanpa tahu saudara, ya. Di saat hari-hari ini semua orang membutuhkan kepastian yang dapat dilihat mata, Tuhan mampu bekerja dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Bapak-bapak, tanggalkan egomu. Datang sama Tuhan. Karena ada begitu banyak rencana Tuhan yang besar. Yang dia sanggup lakukan atas hidupmu. Sekalipun itu gak bisa dilihat oleh mata. Amin. Buka kapasitas iman kita. Ayat yang ke-9 dikatakan, baca bersama. Karena iman, ya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-9, Abraham sudah sampai nggak di tanah itu? Ya, dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ya, berarti dia sampai nggak? Sampai saudara. Dia dapat tanah itu. Bagaimana cara Abraham dapat tanah itu padahal dia nggak tahu. Lain kalau kita pakai Google Map ya, di depan ada ya perempatan. Belok kanan 500 meter ya, ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Ya, bahkan kalau kadang-kadang kita pakai Waze itu dia bilang, hati-hati di depan ada polisi. Kenapa polisi diingatkan saudara ya? Cukup menakutkan memang ya. Buat orang yang ada salah. Kalau orang gak ada salah gak perlu takut polisi. Iya gak? Iya. Jadi kalau pakai Google Map itu ada saudara. Tapi kenapa saudara Abraham itu gak pakai petunjuk. Dia bisa nyampe. Kita tuh bisa tangkap sinyal Google Map itu. Kita bisa lihat arah yang ditunjuk. Kalau pertama HP kita gak mati karena lowbat. Selama ada sinyal ya, kita masih bisa dapat. Sekarang lebih canggih lagi, Elon Musk datang ke Jakarta, ke Indonesia. Bawa Starlink, bukan Starbucks keliling, bukan. Ya Starlink, dia bawa saudara, itu internet dengan kekuatan yang luar biasa. Ya saya nanti kalau mau pergi di tengah hutan, saya masih bisa live. Tapi saya belum coba sih, saya sudah beli alatnya, tapi belum coba. Ya biar di tengah hutan yang gak ada Telkomsel, gak ada pemancar, itu katanya sih bisa, karena dia langsung ke satelit. Jadi nggak ada alasan kita nggak dapat sinyal hari-hari ini. Ya ibu-ibu kalau perlu belikan suamimu Starlink. Supaya tidak ada alasan dia bilang tidak ada sinyal kalau dicari. Ya. Saudara, ya selama ada sinyal kita terhubung, tahu jalannya. Kenapa Abraham pada waktu itu dia nggak pakai Google Map, dia sampai. Alkitab mencatat ketika Abraham mencari negeri yang Tuhan kasih. Tuhan gak kasih tahu alamatnya loh, gak dikasih titik koordinatnya loh. Berjalan aja, nanti aku tuntun. Tapi kenapa Abraham ketemu? Setiap kali dia berhenti di satu tempat, Alkitab berkata dia membangun mezbah. Dia berdoa. Dan lewat doa itu Tuhan memberi dia petunjuk. Bapak-bapak, hari-hari ini engkau tidak akan pernah bisa hidup dan melihat sesuatu yang besar dengan iman kalau engkau tidak mengaktifkan imanmu lewat hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ya, di dalam doa. Hari-hari ini anak-anak muda jangan sombong. Ya, teknologi semakin maju, yang namanya AI itu sekarang luar biasa.
Kemarin suami saya coba bikin lagu rohani pakai teknologi AI. Dia cuma bilang tolong bikinin saya lagu rohani. Pertama keluar liriknya. Di tengah kegelapan engkau menjadi terang bagiku, penolongku, pelindungku. Lalu dia bilang coba bikinin aransemen musiknya. AI bikin aransemen musiknya. Lalu dia suruh lagi coba bikin lagunya. Keluar lagunya di saat kau keluar dan tanpa copyright. Ngeri loh. Industri musik sekarang ini gila-gilaan luar biasa. Jadi para pemusik ya harus hati-hati. Cari perkenanan Tuhan. Bener, luar biasa. Nyanyiin lagunya nggak kena copyright. Kalau kita nyanyi lagunya Frankie Kuncoro, kena kan? Mana Frankie? Nggak ada kan? Ya, itu nyanyi lagunya AI nggak kena copyright, saudara. Kita suruh AI itu apa aja, 1 menit, saudara suruh ya. Bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Keluar semua ayatnya, Roh Kudus itu adalah ini ayatnya Roma gini, 1 menit. Ya, dia bisa jadi sekretaris yang baik ke depan itu. Ya, makanya kita lihat sekarang pengurangan pekerjaan. Ya, Amazon itu udah pecat berapa puluh ribu orang. Canggih saudara, bahkan ada yang bilang saya, Bu, itu sekarang di luar negeri beberapa gereja sudah khotbah pakai AI, itu kan robot. Itu bagaimana menurut ibu? Saya bilang ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kalau Tuhan udah gak percaya hamba Tuhan, setidaknya AI itu gak homo. AI itu gak selingkuh. Loh bener gak? Iya kan banyak sekarang pendeta habis khotbah turun selingkuh, gak ada yang tahu kan. Hidupnya seperti apa, setidaknya kan. Ya itu. Saudara, ya dunia terus berkembang. Anak muda, jangan kau taruh imanmu hanya kepada sertifikat, kepandaian, bahkan karir yang sedang kau bangun hari ini. Sebab tanpa Tuhan, semua bisa berubah. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ada kepastian janji firman Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kita ke depan. Amin, saudara. Abraham membangun mezbah. Setiap kali dia sampai di satu tempat, dia bangun mezbah. Tuhan tuntun, jalan lagi terus anakku. Ya nanti di sana Tuhan yang tuntun langkahnya. Nggak ada apa-apa, nggak pakai peta, nggak pakai Google Map. Tapi karena dia bangun mezbah, Tuhan menuntun saudara. Kita semua hari ini ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Tapi itu hanya bisa terjadi waktu iman dan kapasitas iman kita buka bagi Tuhan. Amin saudara. Gak ada yang mustahil. Banyak hal-hal yang di luar logika, yang gak bisa kita lihat dengan mata, sedang Tuhan pakai hari-hari ini. Ya, saya melihat bagaimana juga Tuhan bekerja dalam hidup kami, saudara. Ya dulu ketika saya itu sekarang hanya bisa melihat ya Tuhan suruh kita buka sekolah Alkitab, bangun sekolah Alkitab. Ya saya bukan pengusaha yang punya uang puluhan miliar. Tapi Tuhan cuma bilang dengan iman semua itu bisa terjadi. Dan terjadi saudara. Ya bahkan nanti bulan Juni tanggal 30 ini kami wisuda angkatan yang pertama. Saya undang saudara datang di CityCon tanggal 20 Juni. Kalau mau datang juga nggak apa-apa. Saya datangkan mereka saudara dari Bandungan. Nanti mereka, karena mereka rata-rata belum pernah injak Jakarta. Mereka bilang, aduh ibu puji Tuhan. Akhirnya kami bisa injak kota Jakarta. Kami cuma lihat di TV. Loh bersyukur loh kita ya. Mereka tuh cuma lihat di TV. Jadi saya bawa mereka wisuda ke CityCon tanggal 21, saya bawa jalan-jalan ke Ancol. Ya, biar mereka tegang dulu di sana. Mainan di Dufan. Ya, setelah itu baru mereka pulang kembali ke desa masing-masing, siap bertempur jadi misionari. Lalu angkatan kedua masuk, saudara. Dulu itu semua nggak ada, tapi cuma dengan iman saya percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu dia sanggup lakukan, walaupun di luar batas kekuatan kita. Ya. Tapi saudara ketika kita ini terus membangun iman kita dengan Tuhan, kita mendirikan mezbah, ya dan Alkitab berkata akhirnya terjadi semua itu. Abraham sampai ke satu tempat yang Tuhan kasih tahu sama dia, ya. Dan tidak enak saudara, dikatakan seperti orang asing di negeri asing. Memang sesuatu ketika kita berjalan dengan Tuhan itu pasti nggak enak. Menggenapi rencana Tuhan itu nggak enak. Dan banyak orang sudah malas untuk bergumul. Tapi tidak ada perkara besar yang terjadi tanpa pergumulan. Saya berdoa orang-orang di sini yang kurang pergumulan Tuhan, kasih mereka pergumulan. Bilang amin dong. Ya, supaya kita mengalami Tuhan. Supaya iman kita bangkit. Supaya iman kita hidup, saudara. Dikatakan di sana, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya.
Ada sesuatu yang dia nantikan. Mari bikin iman kita hidup. Nantikan sesuatu yang besar dari Tuhan, katakan. Jangan cuma jadi orang Kristen biasa, saudara. Engkau tidak akan pernah mengalami apa-apa cuma jadi orang Kristen biasa yang hari Minggu ke gereja, habis itu sudah selesai. Tapi sebagai kepala keluarga memang tidak mudah. Laki-laki itu pakai logika dan sulit untuk disuruh beriman. Tapi kalau saudara mau, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya yang ngomong rasanya nggak afdol, saudara, ketika bagaimana Tuhan panggil kami di tengah pergumulan hidup yang berat. Mumpung ini temanya memang ya iman yang teguh dari seorang kepala keluarga. Jadi saya mau suruh suami saya yang bersaksi. Setuju? Bagaimana, pasti dia punya cerita yang berbeda dengan apa yang saya ceritakan. Iya, saya undang suami saya maju ke depan untuk cerita bagaimana pergumulan ya iman yang kami alami. Ya, shalom. Ini ditodong ya. Shalom. Mengenapi rencana Tuhan itu nggak mudah. Waktu itu 15 tahun yang lalu, waktu kita masih di Solo, saya punya istri dan punya anak 3, cewek. Kemudian kami hari Senin sampai Senin melayani Tuhan. Kami hidup melayani Tuhan, istri saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, dan juga kami diberikannya berkat untuk kami punya usaha juga, percetakan, dan bahkan kami menerbitkan renungan harian. Kalau zaman 10 tahun yang lalu ada renungan Hikmat Plus, itu kami yang menerbitkan seluruh Indonesia. Dan kami barusan beli rumah. Waktu itu kami menempati rumah 2 tahun. Kemudian saat itu kami berdoa, tiba-tiba Tuhan panggil kita untuk pergi dari kota Solo, tinggalkan zona nyaman. Saya sebagai seorang kepala keluarga, saya nggak mampu untuk melakukan itu, tapi konfirmasi demi konfirmasi, kemudian kita dapatkan, kemudian satu tempat yang dituju, bahwa ditunjukkan oleh Tuhan, Jakarta. Saya pikir, kenapa harus Jakarta? Tiba-tiba konfirmasi berbagai macam, akhirnya kami pergi ke Jakarta, dengan tanpa tujuan, seperti Abraham tadi, dikasih Tuhan satu negeri, di mana belum ada kepastian, belum ada peta, tapi Tuhan bilang berangkat. Waktu saya berangkat ke Jakarta, akhirnya singkat cerita kami berangkat ke Jakarta, saya dengan istri, anak-anak masih di Solo. Jujur aja, 1 tahun kami tidak ada pelayanan. Waktu itu saya belum kenal Pak Kontrat Supit juga. Bukan kita nyari pelayanan, tapi kita mengenapi janji Tuhan. Waktu itu konfirmasinya gini, ada sesuatu yang luar biasa, yang besar akan terjadi di tempat kamu yang baru. Tapi kenyataannya apa saudara? Tidak ada apa-apa. Yang awalnya kami ada duit, pulang lihat anak naik pesawat 2 minggu sekali, tiba-tiba menurun jadi naik kereta. Tidak ada pemasukan, turun lagi naik bus. Satu kesempatan waktu itu setelah saya imam musik juga, setelah saya melayanan, saya ingat waktu itu saya buka amplop, uang 200.000, saya bilang sama istri saya gini, kamu yang pulang Solo atau saya yang pulang Solo, karena 200.000 hanya cukup untuk naik bus. Saya bilang, kalau kita kangen sama anak, kamu yang pulang atau saya yang pulang. Kemudian istri saya bilang gini, kita mengenapi rencana Tuhan enggak 1 orang, berdua. Kalau mau lihat anak-anak berdua, enggak bisa, 200.000 enggak bisa kita lihat anak. Kemudian saya lihat motor, mau nggak kamu naik motor dengan 200.000 ini? Terus dia bilang, ya, saya naik motor saudara. Untuk menuju ke Solo 18 jam, maaf waktu itu 200.000 saya sampai nggak berani makan di jalan. Karena takut untuk beli bensin nggak cukup. Waktu singkat cerita kita udah di Solo, selesai di Solo kita ketemu anak. Tuhan bilang berangkat lagi ke Jakarta. Saudara kalau ke Jakarta, kalau misalnya kita kerja polisi atau demikian dikirim ke mana kan sudah disiapin rumah, siapin gaji, siapin mungkin fasilitas. Kita nggak disiapin apa-apa saudara sama Tuhan. Benar-benar nggak disiapin. Saya di rumah tidur pakai AC
sampai Jakarta saya harus ngekos yang tidak ada AC. Dan tidak ada alasan untuk kami datang di Jakarta secara manusia. Saya di titik terendah saya bilang sama Tuhan gini. Saya waktu berdoa, saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat. Nama saya Daniel, tapi saya mau jadi seperti Yunus. Saya bilang sama istri saya, kenapa Yunus? Yunus disuruh Tuhan pergi ke Nineveh, tapi dia pergi ke Tarsis. Saya berdebat sama Tuhan juga demikian. Saya nggak kuat Tuhan kalau mau mengenapi rencana Tuhan di Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta? Sesuatu ekspektasi yang di otak saya, di pikiran saya tidak ada semua. Dan saya berpikir gini, masa bodoh dengan panggilan Tuhan. Saya hidup melayani saudara. Tapi di titik terendah, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, bullshit dengan rencana Tuhan. Buat saya, Tuhan gak ada. Waktu itu saya ngomong, Tuhan saya mau jadi Yunus, saya gak mau ke Nineveh, saya mau ke Tarsis. Saya mau pulang Solo, saya mau tinggalkan Jakarta, saya masa bodoh dengan panggilan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, terserah kamu mau di Jakarta, terserah, saya akan pulang ke Solo. Imanmu terlalu besar, imanku tidak nyampe. Kemudian di satu titik itu, tiba-tiba teman saya telepon, bro, itu saya udah bilang minggu depan kalau tidak terjadi apa-apa di Jakarta, saya akan pulang, saya nggak kuat ngikuti janji Tuhan. Kemudian teman saya telepon, bro, ada pelayanan nih, KKR, tapi yang main keyboard udah ada, kamu ngebas ya? Saya bilang, saya nggak bisa ngebas, saya cuma bisanya nggak mahir. Tapi waktu itu dia minta saya ngebas, oke saya bas. Di satu pelayanan yang itu KKR besar, yang ngadain Pak Rudi Tanu. Waktu itu saya belum kenal Pak Rudi Tanu, sekarang saya kenal, dia sering datang di sini. Waktu ngadain itu saya cuma bilang gini, setelah ini saya mau pulang. Maaf, saya cuma mikir gini, saya mikir amplop, setelah itu amplop saya beliin tiket, saya pulang dan goodbye Jakarta. Dan bukan hanya Jakartanya, tapi goodbye janji Tuhan. Secara manusia saya nggak kuat saudara. Saya pelayanan ya biasa, pelayanan main musik biasa. Kemudian KKR, selesai KKR, hamba-hamba Tuhan disuruh maju ke depan. Waktu itu ada 4 hamba Tuhan besar dari USA, Bill Hamon. Terus yang 2 Jepang, nggak tahu lupa saya namanya. Yang terakhir Pak Amos Jayaratnam dari Asia. Mereka maju ke depan semua. Dan jemaat yang mau dinubuatkan boleh maju ke depan. Istri saya senggol saya, ini kesempatan terakhir. Kita minta tuntunan Tuhan, tanda dari Tuhan. Nubuat dari Tuhan. Saya bilang gini, kita bisa bernubuat sendiri, nggak usah pakai hamba Tuhan besar. Karena saya sudah males saudara. Dengan otak manusia tadi dibilang bahwa manusia seorang bapak itu dengan rasio. Saya udah mikir mana, janji Tuhan nggak ada. Nah saya maju, saya pilih yang saya dengan terpaksa maju, saya ngantri, saya pilih yang made in USA. Kan lebih top tier kan, kalau made in Asia kayaknya kurang gitu. Saya ngambil yang Bill Hamon, waktu itu ngantrinya paling banyak Bill Hamon. Kemudian minta dinubuatkan, sudah maju-maju beberapa orang, tiba-tiba karena saya pakai baju hitam putih, kan pemain musik, asernya single saya, kamu pemain musik kan, mundur dulu ya. Ini biar pengusaha-pengusaha dulu yang dinubuatkan. Di situ saya kecewa, saudara. Saya kecewa banget ini. Saya cuma gini, saya tadi mau maju aja saya dengan berat hati, ngapain sih dinubuat-nubuatin. Yang kedua, saya dikecewakan dengan saya harus mundur. Dan saya males lagi, saya duduk di kursi musik lagi. Kemudian saya udah jengkel, teman saya bilang, kenapa nggak jadi dinubuatin? Nggak, saya nanti bernubuat sendiri. Singkat cerita, Pak Amos Jayaratnam yang dari Asia, made in Asia, karena sepi, dia duduk di panggung musik, kemudian teman saya single, itu Pak Amos nganggur. Ya udah, mau tidak mau yang made in Asia, saya mau. Saya maju, saya bilang, Pak Amos bisa doakan saya, nubuatkan saya ada pergumulan dalam hidup saya. Kemudian Pak Amos bilang gini, sorry ya, saya capek sekali.
Yang tadi made in USA saya kecewa disuruh mundur, yang ini made in Asia dia bilang capek. Saya udah, Tuhan nggak usah nubuatan-nubuatan. Berarti benar, selesai ini saya ambil amplop, saya pulang Solo. Tiba-tiba Pak Amos gini, kalian suami istri, iya. Kalian gandeng tangan, saya berdoa biasa aja ya. Tapi kalau Tuhan bicara, saya akan sampaikan. Waktu itu saya butuh banget Tuhan ngomong sama saya. Benar, baru kita gandeng tangan, Pak Amos langsung dia berdiri, langsung ngomong, tunjuk ke saya. Dan itu benar-benar yang menjadi pergumulan saya. Apa yang saya pikirkan, Tuhan ngomong saat itu. Benar-benar kayak Tuhan ngomong di depan saya. Yang pertama dia ngomong ini, kamu baru berpikir, manusia siapa yang mau tolong kamu di tempat ini? Bukan manusia, tapi Tuhan, aku sendiri yang akan tolong kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang ada perkara besar yang akan kalian alami di tempat ini. Tapi ingat, jangan mundur satu langkah pun. Padahal saya hari itu saya mau mundur. Tuhan bilang jangan mundur satu langkah pun. Ada perkara yang besar. Bertahanlah. Yang keempat, itu yang membuat saya rontok. Saya kan masih berpisah antara anak saya masih di Solo. Langsung dia ngomong, anak-anakmu, aku yang pelihara. Tuhan yang pelihara, bukan manusia. Dari situ saudara, apa yang saya janji Tuhan yang waktu itu disampaikan kepada keluarga saya, sempat saya mau lari dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan ingatkan dari satu peristiwa itu. Tapi setelah selesai itu, apakah langsung terjadi begitu pulang, terus besoknya langsung, wow perkara besar? Tidak. Saya alami 13 tahun di Jakarta ini, hingga pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga pada saat ini saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak, khususnya buat Bapak-Bapak, bukannya saya menggurui, bukan, tapi ingatlah, ada Tuhan yang hidup, dan dia menyertai sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saudara, memang berjalan dengan iman itu tidak mudah, tidak gampang, dan rasanya seringkali kita mau menyerah. Ya, kalau Abraham dia tetap percaya, ya dia nggak ngomong kosong sama janji Tuhan, panggilan Tuhan, saya mau pulang. Karena suami saya namanya Daniel, jadi dia, karena pencobaannya Daniel itu di gua singa. Ya, Abraham itu dengan iman. Ya, artinya apa saudara? Kita semua punya batas kekuatan manusia. Sebagai laki-laki pun, ya. Laki-laki itu sebenarnya makhluk yang lemah. Karena Alkitab berkata, makanya tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri, diciptakan seorang penolong. Ya, tetapi mereka itu harus menanggung banyak beban, banyak persoalan. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa curhat. Ya, makanya seringkali dia tahan sendiri. Tapi bapak-bapak, ada satu kabar baik hari ini. Di tengah keterbatasan kita, waktu kita pun sudah mau menyerah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia datang tepat pada waktunya, seperti apa yang kami alami, saudara. Kami melihat bagaimana Tuhan menolong. Coba saudara bayangkan, kalau saat itu, ya, tidak lagi ada iman dan kami udah benar-benar nggak mau peduli, maka tidak akan ada pelayanan yang seperti hari ini yang kami lihat. Tidak akan ada sebuah sekolah yang bisa membentuk para misionari hari-hari ini. Karena memang tidak gampang, saudara. Saya salut sama anak-anak yang masuk ke sekolah misi itu. Untuk cari hari ini orang yang mau jadi hamba Tuhan. Itu udah sulit. Kita sekolahin gratis loh, enggak bayar. Itu aja cari itu susah, Pak. Makanya benar Tuhan Yesus bilang di akhir zaman, tuaian banyak, tapi penuai itu sedikit. Ya, banyak tuaian, penuai sedikit. Dan saya benar-benar menyadari, kami cari orang-orang yang gratis loh, ayo masuk sekolah. Itu susah. Kenapa? Memang untuk ikut Tuhan tuh harus punya iman. Saya percaya hari ini setiap bapak-bapak, kepala keluarga, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, mari kita berdoa. Saudara, ketika kita menjadi Kristen, itu tidak berarti otomatis nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Hanya orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh iman. Ya, kenapa saudara? Karena Yesus berkata di akhir zaman dia akan datang. Apa yang Yesus cari ketika dia datang kali yang kedua? Alkitab berkata, Yesus bilang, ketika aku datang kembali kedua kali di dunia ini, adakah iman aku dapati? Yang pada akhirnya Tuhan cari itu iman, saudara.
Mari kita semua hari-hari ini mau hidup dengan iman, percaya sungguh dan tidak mau digoyahkan. Saya berdoa supaya kita bersepakat, iman kita hari ini bersepakat dengan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, jangan andalkan pikiranmu, kekuatanmu, karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri, kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan untuk mengandalkan Tuhan harus ada iman yang teguh. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau bilang aku punya Tuhan yang besar.